Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, senang sekali saya bisa hadir di ruangan Anda semuanya. Tentunya dalam program spesial pada malam hari ini. Nah, saya rindu sekali berbagi tentang betapa pentingnya berdoa. Saudara, doa itu bisa mengubah banyak hal. Walaupun memang doa tidak langsung bisa mengubah segalanya, tetapi minimal doa bisa mengubah suasana hati kita. Nah, itulah sebabnya saya mau mengajak saudara untuk lebih dahulu membaca satu pasal di dalam kitab Mazmur, pasal yang ketiga. Saudara, ini ayat yang sangat luar biasa. Mazmur pasal yang ketiga ayat 1 dan ayat yang ke-8 ini memberikan kepada kita landasan yang kuat betapa pentingnya doa dalam kehidupan orang percaya. Amin. Ada sebuah nyanyian yang mengatakan dia hanya sejauh doa. Itu benar, saudara. Itulah sebabnya dalam situasi sulit, waktu kita diperhadapkan dengan tantangan, waktu banyak masalah datang, seperti saat ini kita semua sedang menghadapi wabah virus corona, di mana-mana orang ketakutan dan banyak orang yang sekarang kehilangan pekerjaan. Doa bisa menolong kita. Itulah sebabnya saudara, mari kita akan melihat beberapa hal di dalam Mazmur pasal yang ketiga. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan bagi umatmu atas umatmu. Saudara-saudara, berkat Tuhan melalui doa ini luar biasa. Dan saya harus mengatakan ini kepada saudara-saudara, Mazmur adalah sebuah ekspresi seorang anak manusia yang menghadapi pergumulan, yang kadang-kadang kita harus jujur di hadapan Tuhan mengutarakan isi hatinya. Dan di sini Raja Daud sedang mengutarakan isi hatinya pada waktu dia sedang dikudeta oleh anaknya yang bernama Absalom. Dia harus meninggalkan kerajaan, jalan kaki pakai sandal jepit. Kemudian di tengah perjalanan untuk mengungsi ada keluarga musuh lamanya, yaitu keluarga Saul yang seperti sokor, ya kan? Nyokorke orang Jawa bilang. Kamu tidak lagi ditolong oleh Tuhan. Inilah giliran kamu mengalami malapetaka. Nah, saudara, Daud mengatakan, ya Tuhan, betapa banyak lawanku, banyak orang yang menyerang aku. Inilah masalahnya Daud. Saudara-saudara, Daud adalah orang yang dekat di hati Tuhan. Daud adalah orang yang menyenangkan hati Tuhan. Daud adalah yang setiap hari bermazmur. Dia mengarang begitu banyak ayat syair firman Tuhan yang disebut dengan mazmur. Tetapi Daud masih diizinkan oleh Tuhan menghadapi kesulitan demi kesulitan di dalam hidupnya. Ini adalah sebuah pembelajaran bagi kita semua bahwa menjadi orang yang dekat dengan Tuhan, menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan tidak berarti bebas dari persoalan. Amin. Saya mau mengatakan ini kepada kita semua. Jangan pikir kalau saudara sudah rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, rajin memberi perpuluhan, rajin melayani, otomatis Anda bebas dari persoalan. Tidak ada jaminan dalam Alkitab bahwa kalau engkau mengikuti Yesus, datang ke gereja, memberi persembahan dan perpuluhan, langsung otomatis bebas dari tantangan dan persoalan. Tidak ada, saudara. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan, mengajarkan, meneguhkan bahwa ikut Tuhan berarti bebas persoalan. Tidak ada. Lalu pembelajaran apa yang kita akan pelajari dari peristiwa ini? Di dalam hidup ini,
kita tidak pernah menemukan ada sebuah janji yang diberikan atau dikatakan oleh Tuhan bahwa hidupmu akan bebas dari persoalan, tidak pernah sakit, tidak akan pernah kekurangan, engkau tidak akan pernah menghadapi kemalangan dan sebagainya. Tidak ada. Di dalam hidup ini kita akan menghadapi tantangan, pergumulan, kesulitan, termasuk virus corona. Jadi jangan pernah membuat sebuah kesimpulan bahwa waktu kita menghadapi kesulitan, tantangan, pergumulan adalah simbol bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tidak ada pengajaran yang mengatakan bahwa musibah, malapetaka, kesulitan adalah tanda bahwa Tuhan sudah tidak peduli dengan kita. Tidak ada, saudara-saudara. Kita semua menghadapi, kita semua memiliki. Siapapun saudara mau, orang yang baru bertobat, orang yang sudah dewasa rohani, jemaat atau pemimpin umat, kita semua menghadapi persoalannya masing-masing. Masalahnya adalah bagaimana kita mengatasinya, bagaimana kita menghadapinya. Itu yang akan menentukan kualitas hidup kita. Saya mau memilih seperti Daud. Daud memberikan pembelajaran kepada kita ketika dia diizinkan oleh Tuhan menghadapi, ya Tuhan, betapa banyak lawanku, banyak orang yang menyerang aku. Daud tidak lama berfokus kepada persoalan. Dia langsung berganti kiblat. Dia tidak terlalu lama mempersoalkan persoalan. Dia segera mencari jalan keluar yang bisa menyelesaikan persoalan. Saudara perhatikan ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkau kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Daud berganti fokus. Dia bukan lagi berfokus kepada persoalan, dia berfokus kepada Tuhan yang bisa menyelesaikan persoalan. Saudara-saudara, kita sedang menghadapi persoalan, kita sedang menghadapi tantangan, kita sedang menghadapi wabah. Berapa lama kita akan selalu berfokus kepada persoalan? Saya mau mengatakan kepada saudara-saudara, kalau kita ingin segera menyelesaikan dan menenangkan perasaan dan hati kita, ubah fokus saudara. Bukan kepada persoalan, tetapi kepada Tuhan yang memberi jawaban atas persoalan kita. Amin. Makanya katakan, tetapi Engkau Tuhan. Engkau Tuhan. Daud segera berfokus kepada Tuhan. Jadi doa memang tidak langsung menyelesaikan persoalan, tetapi doa bisa mengarahkan fokus kita kepada Tuhan yang bisa menolong kita menghadapi persoalan. Dengarkan apa kata Daud. Engkau adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Engkau. Daud mengakui siapa Allahnya. Daud mengucapkan kata-kata iman seperti apa yang diyakininya. Daud mengatakan, di tengah ancaman di mana nyawa saya sedang diancam oleh anak saya yang namanya Absalom dan tentara-tentara yang membelot, saya bisa mati kapan saja, saya bisa dibunuh kapan saja, saya bisa kehilangan nyawa kapan saja. Tetapi saya punya keyakinan, Tuhan adalah perisai saya, Tuhan adalah tameng saya, Tuhan adalah pelindung saya, dan saya mau berlindung kepadanya. Makanya saudara akan bertemu dengan banyak ayat di dalam kitab Mazmur yang mengatakan Tuhan adalah batu karang perlindunganku, Tuhan adalah tempat berteduh, tempat aku berlindung. Saudara-saudara, pada akhirnya di tengah ancaman corona, ancaman wabah COVID-19, satu-satunya tempat berlindung yang paling aman adalah duduk di kaki Tuhan, minta perlindungan kuasa darah Yesus. Amin, saudara-saudara. Saudara, kalau saudara sedang berdoa, tolong ucapkanlah kata-kata yang merupakan ekspresi iman Anda kepada Tuhan, karena itulah yang akan menenteramkan hati kita. Amin. Contohnya, Daud sedang terancam nyawanya. Dia bilang, Tuhan, Engkau adalah perisai yang melindungi aku. Daud sedang kehilangan segalanya. Dia kehilangan harta kekayaan, dia kehilangan tahta, dia kehilangan istrinya, dia kehilangan sebagian penasehatnya, bahkan sebagian tentaranya membelot. Tetapi dia mengatakan, tidak apa-apa, Engkau adalah kemuliaanku.
Di dalam bahasa Inggris ditulis, "You are my glory." Glory atau kemuliaan itu datang dari kekayaan. Daud kehilangan segalanya, tapi dia tidak kehilangan Allahnya. Maka dia mengatakan, "Engkaulah kemuliaanku." Yang ketiga, Daud malu sekali, saudara, karena dia harus jalan kaki, pakai sandal jepit sambil menangis, dan di tengah jalan dipermalukan oleh musuh lamanya, keluarga Saul. Daud tertunduk malu, dan di tengah-tengah situasi seperti itu, Daud mengucapkan kata-kata keyakinan dalam doanya, "Engkaulah yang mengangkat kepalaku." Nah, saudara, di dalam perjanjian lama pada masa Daud, orang yang tertuduh kalau di pengadilan tidak boleh menegakkan kepalanya. Orang yang menjadi saksi di pengadilan, kalau itu dia tertuduh, dia harus menundukkan kepalanya. Dan Daud menggunakan bahasa itu. Dia mengatakan, "Tuhan, saya kehilangan segalanya, saya dipermalukan, tetapi Engkau akan menegakkan kepalaku." Artinya, Tuhan, Engkau akan memulihkan hidupku. Amin, saudara. Dan setelah Daud mengucapkan seperti itu, bagian yang berikutnya, kalau saudara berdoa, jangan hanya mengucapkan atau memikirkan siapa Allah saudara, tapi lakukan ayat yang keempat. "Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus." Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Saudara, kalau saudara berdoa, saya sarankan ucapkanlah kata-kata doa, sehingga telinga saudara sendiri bisa mendengarkan ucapan saudara. Apa untungnya waktu saudara berdoa mengucapkan suara atau mengeluarkan suara? Untungnya adalah waktu saudara mengucapkan kata-kata firman, waktu saudara mengekspresikan keyakinan Anda melalui ucapan-ucapan yang membangun, atau mengutip ayat-ayat firman Tuhan, Anda sedang mendengar kembali kebenaran. Dan kebenaran yang didengarkan berulang-ulang akan dikirimkan ke dalam hati atau ke subconscious mind, yang akan menguatkan hati saudara, yang akan membangkitkan iman saudara, yang akan menghidupkan pengharapan saudara, sehingga kekuatan itu datang otomatis. Saudara-saudara, itulah sebabnya kalau saudara berdoa jangan diam, jangan hanya di batin, jangan ada di hati, ucapkan doa saudara. Ketika saudara berdoa, ada waktu saudara berseru seperti Daud. Waktu saudara berdoa, ucapkan kata-kata saudara sampai saudara mendengarkan kembali apa yang Anda ucapkan. Hasilnya apa? Ayat yang kelima. "Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku." Saudara-saudara, di dalam doa, langsung saudara bisa merasakan dampak dari doa, yaitu ketenangan batin. Doa memang tidak langsung bisa mengubah keadaan. Kadang-kadang musuhnya masih ada, ancamannya masih ada, COVID-19-nya masih ada, coronanya masih ada, semua ancaman dan bahaya masih ada. Tetapi aku membaringkan diri lalu tidur. Artinya apa? Doa mengubah hati kita. Amin, saudara-saudara. Jadi mungkin sekali lagi saudara tidak langsung mengalami keajaiban yang luar biasa, tetapi hatimu sudah diubahkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ayat yang ke-6 adalah hasil akhir dari apa yang dilakukan oleh doa. "Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku, ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik." Daud mengalami sebuah ketenangan yang sangat luar biasa di dalam hatinya. Bukan hanya itu, Daud memiliki kekuatan iman, dan Daud bersaksi, "Setelah aku berdoa, setelah aku berseru kepada Tuhan, inilah hasilnya. Aku bisa tidur nyenyak, dan aku punya keyakinan yang kuat, rasa takutku hilang, bahkan aku memiliki kekuatan yang luar biasa." Karena apa? Berkat Tuhan, dari Tuhan datang pertolongan. Untuk saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya tidak tahu situasi saudara, saya tidak tahu pergumulan saudara, saya tidak tahu masalah saudara hari ini, tapi yang saya tahu, Dia hanya sejauh doa. Waktu kita berdoa,
waktu kita berseru kepada Tuhan, waktu kita meyakini kata-kata doa kita, kita akan merasakan dampak positif dari ucapan yang kita ucapkan waktu kita berdoa. Itulah sebabnya pada malam hari ini saya mau mengajak saudara-saudara untuk mari kita datang kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulanmu? Kalau engkau sedang ragu-ragu, engkau sedang takut, katakan, Tuhan, engkau adalah Allah yang akan melindungi hidupku, Allah yang akan memberkati aku. Kalau engkau sedang diizinkan oleh Tuhan menghadapi kekurangan, katakan, Tuhan, engkau adalah El Shaddai, Tuhan yang lebih dari cukup. Kalau saudara sedang sakit, katakan, Tuhan, engkau adalah penyembuhku. Kalau engkau sedang dipermalukan karena direndahkan orang, katakan, Tuhan, engkau yang mengangkat kepalaku. Saudara-saudara, waktu saudara mengucapkan kata-kata doa seperti itu, hatimu akan langsung merasakan dampak yang luar biasa. Sekali lagi, doa memang tidak langsung otomatis mengubah keadaan di luar, tapi doa langsung bisa mengubah suasana hati saudara. Amin. Saya mau mengajak saudara berdoa. Sebelum kita lanjutkan, kita akan berdoa bersama-sama. Dan siapapun saudara dimanapun Anda berdoa, saya tidak tahu apa yang sedang Anda gumuli, apa yang sedang Anda rasakan. Mungkin Anda sedang sakit, mungkin Anda sedang bergumul, sudah lama saudara tidak ada jawaban, penantian yang terlalu lama yang membuat Anda hampir putus asa. Mungkin Anda saat ini sedang dalam keadaan galau, pikiran saudara kacau, tidak bisa tidur dengan nyenyak, ada rasa khawatir, bagaimana nanti kalau COVID-19 menjangkiti keluarga saya. Saudara-saudara, sekarang juga datanglah kepada Tuhan, taruh tangan di dada, berdoa bersama dengan saya. Siapapun saudara, Anda yang sedang sakit, yang sedang menyetir, barangkali berhenti sejenak, minggir sejenak, kita akan berdoa. Anda yang sedang ada di rumah, tutup mata sejenak, lipat tangan bersama dengan saya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami datang kepadamu, kami meyakini kebenaran firman-Mu, bahwa waktu kami berseru kepada Tuhan, kami merasakan kekuatan demi kekuatan, urapan Tuhan mengalir. Sekarang juga Tuhan, aku berdoa buat saudara-saudaraku dimanapun mereka berada. Sekarang saat kami berdoa, Engkau melawat mereka, Engkau mengunjungi mereka, Engkau menjamah tubuh, jiwa dan roh mereka, dan Roh Kudus mengalir dengan kuasa-Mu. Sekarang juga lawat mereka, sembuhkan mereka, pulihkan mereka, jamah mereka di dalam nama Yesus. Aku berdoa, dan kesembuhan, pemulihan, pertolongan Allah, ketenangan batin akan datang. Sekarang juga di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. In the Garden of Gethsemane, where the olive is crushed into oil, the Messiah knelt to pray. His soul overwhelmed, his face to the ground. The weight of his suffering, pressing his sorrow like a stone. His accusers and his path lay before him. Arrested without cause, betrayed with a kiss, condemned without guilt, denied by those he loved. The Son of God was broken for our brokenness, pierced for our rebellion, crushed for our iniquities, like the olive crushed on the oil press of Gethsemane. Hung between two thieves on a criminal's cross, forsaken by the Father, mocked and scorned, Jesus was crucified for the sins of many. Death is defeated. Sin is destroyed. Jesus has won it all. By his stripes we are healed. From his wounds flows a crimson tide, streams of living water welling up to eternal life, like anointed oil of our high priest, poured out for all who believe. Now, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. All guilt is forgiven.
all shame is despised, for the word of the Lord stands forever, and the power of the living Savior has overcome the grave.